Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Bayhaqi dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 24105300020. Di sini saya akan menjelaskan inflasi dan deflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu sehingga menyebabkan nilai mata uang mengalami penurunan. Kenaikan harga tersebut biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang di pasar. Meningkatnya biaya produksi serta faktor kebijakan ekonomi yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penyebab inflasi. Pertama, terlambatnya produksi komoditi. Keterlambatan dalam produksi barang juga dapat menyebabkan inflasi. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu lama dan terjadi pada banyak komoditas, maka inflasi dapat terjadi karena masyarakat harus membayar harga yang lebih tinggi. Yang kedua, sikap konsumen terhadap isu kenaikan harga. Isu kenaikan harga dapat menyebabkan panic buying. Tindakan ini dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar karena permintaan meningkat secara tiba-tiba. Akibatnya harga barang tersebut naik dan dapat memicu kenaikan harga. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Kebijakan moneter atau fiskal yang salah dapat memicu inflasi. Contohnya bunga bank terlalu rendah, kredit mudah diberikan, uang beredar meningkat, dan harga barang naik. Kelebihan permintaan. Ketika permintaan meningkat secara signifikan sementara jumlah barang terbatas, harga barang tersebut akan mengalami kenaikan. Jika kenaikan harga ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan terjadi pada banyak jenis barang, maka kondisi tersebut akan memicu inflasi. Kenaikan biaya produksi. Ketika salah satu komponen biaya produksi mengalami kenaikan, maka produsen akan menaikkan harga jual produk untuk menutupi biaya yang meningkat tersebut. Akibatnya harga barang di pasar akan meningkat dan dapat menyebabkan inflasi. Pencetakan uang baru. Jika permintaan mencetak uang terlalu banyak, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Akibatnya nilai uang menurun dan harga barang meningkat. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar. Contoh, menaikkan suku bunga, mengendalikan peredaran uang, membatasi percetakan uang baru. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Contohnya pengaturan pajak, pengurangan pengeluaran, pengawasan penggunaan anggaran. Terus yang ketiga, kebijakan produksi. Pemerintah dapat meningkatkan produksi barang agar pasokan meningkat dan harga stabil. Jika inflasi sangat tinggi, inflasi, pemerintah dapat melakukan snaring, yaitu pemotongan nilai mata uang. Cara mengukur inflasi. Yang pertama, indeks harga konsumen IHK _CPI. Indeks harga konsumen merupakan indeks yang dipengaruhi untuk mengukur perubahan harga rata-rata secara umum dari beberapa jenis barang dengan rentang waktu tertentu. Perhitungan inflasi menggunakan IHK digunakan oleh BPS
sebab indikator dapat tersedia lebih cepat dibandingkan indikator harga lain. Yang kedua, deflator PDB. Deflator PDB merupakan pendekatan untuk mengukur laju inflasi dengan meninjau produk yang dihasilkan oleh suatu negara guna mendatangkan pendapatan. Istilah lain yang sering juga digunakan adalah Gross Domestic Product (GDP) deflator. Yang ketiga, indeks harga produsen (IHP) atau Producer Price Index (PPI). Indeks harga produsen (IHP) adalah indeks harga yang diberikan berdasarkan harga-harga bahan baku, raw material, dan bahan perantara (intermediate inputs) yang dibeli oleh produsen dari produsen lain. Perhitungan IHP biasanya dipakai per sektor produksi. Kenaikan pada IHP akan berdampak pada kenaikan IHK dan deflator PDB di masa akan datang. Dampak inflasi. Dampak positif. Inflasi ringan meningkatkan aktivitas ekonomi, mendorong investasi, meningkatkan produksi, yang terakhir meningkatkan pendapatan nasional. Dampak negatif dari inflasi tinggi. Pendapatan tetap menurun nilainya, masyarakat enggan menabung, kreditur dirugikan karena nilai uang lebih rendah dari saat pinjaman, harga barang semakin mahal. Jenis-jenis inflasi. Inflasi rendah. Inflasi dengan kenaikan harga kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini masih dianggap aman bagi perekonomian. Kedua, inflasi tinggi. Inflasi dengan kenaikan harga 10% sampai 200% per tahun. Kondisi ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi. Hiperinflasi. Inflasi lebih dari 200% per tahun, uang menjadi hampir tidak bernilai. Apa itu deflasi? Deflasi adalah kondisi ekonomi yang ditandai dengan penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Deflasi biasanya terjadi ketika jumlah barang yang tersedia di pasar melebihi jumlah permintaan masyarakat atau ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun. Jenis-jenis deflasi. Yang pertama, deflasi strategis. Deflasi jenis ini terjadi sebagai akibat dari diterapkannya kebijakan pengontrolan terhadap gejala konsumen berlebih untuk mengatasi kenaikan harga pasar. Yang kedua, deflasi sirkulasi. Deflasi ini terjadi pada masa transisi yang mana terjadi perubahan drastis perekonomian suatu negara. Hal seperti ini biasanya diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara kemampuan produsen dalam memproduksi barang dengan konsumen masyarakat. Dampak deflasi. Dampak positif. Dampak positif deflasi adalah penguatan nilai mata uang suatu negara dan kesadaran menabung masyarakat terangsang meningkat. Dampak negatifnya. Yang pertama, merosotnya pendapatan pengusaha. Yang kedua, dapat menyebabkan pengurangan gaji hingga PHK tenaga kerja. Yang ketiga, investasi dan harga saham dapat menurun dengan tajam. Yang keempat, terjadi perubahan pola pengeluaran konsumen. Yang kelima, turunnya iklim kredit akibat peminjaman yang gagal bayar. Penyebab deflasi. Yang pertama, berkurangnya jumlah uang beredar akibat kebijakan pemerintah atau uang keluar negeri.
Yang kedua, barang diproduksi terlalu banyak dibandingkan permintaan. Yang ketiga, penurunan permintaan akibat perubahan selera masyarakat atau kondisi ekonomi yang buruk. Kesimpulan, inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa meningkat secara umum dan terus-menerus sehingga nilai uang menurun dan daya beli masyarakat berkurang. Inflasi dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan, kenaikan biaya produksi, bertambahnya jumlah uang beredar, serta kebijakan ekonomi yang kurang tepat. Sebaliknya, deflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa menurun secara umum yang biasanya terjadi karena berkurangnya jumlah uang beredar, kelebihan produksi, atau menurunnya permintaan masyarakat. Baik inflasi maupun deflasi memiliki dampak terhadap perekonomian, sehingga pemerintah perlu mengendalikan keduanya agar stabil dan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.